Hai guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan bawain sebuah cerita yang berjudul Pinangan di Tepi Sungai ya. Kali ini latarnya itu kita di Pulau Kalimantan, di suku Dayak ya guys. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang pemeran utamanya ini namanya Ardian dan juga Ajeng. Nah, Ardian ini berasal dari kota Jakarta guys. Dia ini seorang manajer proyek. Nah, jadi dia ini udah ditugaskan di Kalimantan gitu ya, di sebuah di pedalaman gitu untuk menjalankan sebuah proyek di sana sampai akhirnya proyek ini selesai. Dan dalam waktu 3 tahun itu dia ini bertemu dan berkenal gitu ya. Dia kenal sama seorang gadis Dayak Ngaju bernama Ajeng. Nah, akhirnya mereka menjalin kasih dan akan segera menikah. Menikah secara adat di Pulau Dayak sana, di Kalimantan ya. Nah, pada suatu pagi ini Ardian ini lagi ngopi-ngopi gitu ya di kayak di ladang, terus ada gazebo gitulah ya. Dia duduk di sana, dia lagi ngopi sambil ngelamun gitu ya. Dia ini kan dulunya di Jakarta, kota metropolitan, terus juga ya dengan kehidupannya yang bebas dan ya sangat-sangat kota lah ya. Sampai akhirnya Ajeng ini memecah lamunannya dan Ajeng berkata, "Melamun lagi?" kata dia begitu. Nah, Arden jawab, "Iya, aku melamun karena aku sangat bersyukur mempunyai kamu di sini." Kayak gitulah ya, ngerayu-ngerayu ala-ala gitu. Akhirnya hari yang ditunggu tiba guys. Mereka menikah secara adat di Pulau Kalimantan ini, di suku Dayak ini. Disaksikan oleh seluruh warga dan juga oleh Damang. Damang ini kayak kepala suku gitu kali ya, semacam kepala suku. Nah, mereka melangsungkan acara adat ini. Ardian yang memakai busana khas dari Dayak, dia pakai hiasan kepala, pakai kalung manik-manik yang berat, pakai kain tenun, segala apa semua. Mereka mengucapkan janji suci mereka di ladang, disaksikan oleh banyak warga itu tadi dan dipimpin oleh Damang. Nah, tentunya ada satu ritual tentunya ya, ada satu ritual yang menggores tangan si Ardian ini dengan parang kecil gitu ya, dan tangan si Ajeng juga. Nah, akhirnya mereka bersalaman begini. Tumpahlah darah mereka berdua di atas tanah Dayak Ngaju ini guys. Nah, itu yang akan menjadi sebuah sumpah yang kalau tidak di ladangmu maka tanahmu tidak akan berbenih. Seperti itulah kurang lebihnya guys. Nah, akhirnya kehidupan pernikahan mereka berdua ini terbilang ya mulus-mulus aja ya, tapi juga bisa dibilang cukup monoton ya. Cukup monotonnya adalah ya mengulangi itu ya, menjalani aktivitas berulang. Nah, seperti itu, menjalani aktivitas berulang. Dan juga karena di desa ini kan cukup tenang ya, itu sebagai suatu musuh gitu ya buat Ardian. Suatu musuh kayak ini bukan gue banget kayak gitu, karena dia kan emang sebelumnya hidupnya di kota ya, yang penuh gemerlap kota. Nah, dia mulai merindukan gemerlap kota itu sampai di 6 bulan kemudian dia udah merasa mentok banget nih. Diam-diam dia datang ke tempat ke gazebonya dia dulu, yang waktu masih kerja itu loh guys. Nah, dia nyimpen di sebuah kotak gitu HP-nya dia. Nah, terus dia nyalain tuh, dia nyalain kan. Dia nyalain, dia ngelihat pesan-pesan yang masuk, dia melihat foto-foto dan dia sangat merindukan itu. Terlebih ada foto-foto mantannya di situ ya. Ardian ini salah satu pria yang cukup playboy juga guys. Nah, dia juga sudah memutus semua kontak ya dengan semua masa lalunya, termasuk dengan keluarganya, seperti itu. Akhirnya untuk mengobati rasa rindunya dengan kota, dan ini diam-diam guys, pada suatu pagi ini dia diam-diam pergi ke suatu tempat gitu ya, ke kecamatan lah, ke kecamatan yang ya masih kecamatan kecil juga gitu. Di sana tuh ada kayak ya warung remang-remang lah begitu. Di dalam otaknya dia tuh mikir kayak gak mungkin lah sumpah yang dia ucapkan ini akan terjadi gitu. Yang tadi tuh loh, yang kamu gak akan bisa berbenih kalau nggak
ladangmu sendiri. Seperti itu. Paham kan maksudnya? Sampai sini paham kan? Ngerti kan maksudnya apa kan? Tahu kan? Gitu. Nah, akhirnya dia mencoba untuk ke kota itu. Dia sampai di sana, dia mulai mengobati rasa rindunya dengan kota. Dia diam di bar, ngopi kayak gitu ya. Menghabiskan malam itu di situlah. Nah, akhirnya dia mengenal sesosok wanita bernama Dinda. Nah, sosok wanita ini yang menemani Ardian nih di tempat itu. Sampai akhirnya mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol, dibawalah sama Ardian ini ke losmen. Sampai di losmen, pikiran Ardian cukup berkecamuk ya. Berkecamuknya adalah dia mikir kayak, nggak mungkin lah, semua sumpah yang dia ucapkan, semua kutukan yang ada itu cuma omong kosong, nggak mungkin ini terjadi gitu. Dia nggak percaya, dia menganggap semuanya itu cuma tahayul guys. Nah, setelah dicoba ini meluk Ajeng apa segala macam, awalnya cukup bereaksi, tapi tiba-tiba ketika mau itu semua terjadi, itu gak bereaksi guys. Dia malah kelihatan itu sosok wajahnya Ajeng. Terus dia juga teringat-ingat dan terngiang-ngiang dengan suara Demang yang sudah mengucapkan sumpah di antara mereka. Karena akhirnya Ardian malu, ya udah akhirnya Ardian ini memutuskan untuk pergi dan meninggalkan uang lebih untuk Dinda karena ya sebagai kompensasi lah ya kayak gitu. Nah, di situ akhirnya dia kan pulang nih. Di dalam dia jalan pulang nih dia masih denial gitu. Nggak mungkin deh, ini nggak mungkin. Ini mungkin karena aku kelelahan aja deh. Ini kayaknya nggak mungkin deh kalau aku beneran kena kutukan kayak gitu ya. Akhirnya dia sampai di rumah dan ngetok rumah kan, tok-tok gitu. Dibukalah oleh Ajeng dan Ajeng bilang, kamu bau kota mas, dia bilang begitu. Kamu bau kota Dian, kata dia. Iya aku tadi habis dari kota, kata dia begitu. Terus akhirnya Ardian buru-buru mandi, mencucikan diri dan dia mencoba lagi itu ke Ajeng, ke istrinya gitu ya kan. Nah, tapi itu semua terjadi gitu, nggak seperti tadi ya kan. Dia bingung di sini, dia merasa kayak nggak mungkin lah gitu. Karena kemauan terbesar di dalam hatinya ini masih ingin gitu untuk menaklukkan banyak wanita dan untuk berselingkuh. Apakah dia akan berhasil guys? Akhirnya si Ardian ini punya ide guys. Dia punya ide gimana kalau kita coba di pulau lain gitu, ke pulau seberang yang mungkin gak ada hubungannya dengan tempat ini gitu, dengan tanah ini. Karena kan udah beda tanah nih, udah beda tanah, udah beda sungai. Dia pikir begitu ya, karena dia melaksanakan sumpahnya itu di tanah, di atas ladangnya Ajeng itu tadi, dan di tempat di sungai tempat tinggal mereka seperti itu ya. Nah dia berpikir gimana kalau aku balik ke Jawa. Kalau aku balik ke Jawa mungkin kutukan ini akan hilang gitu, nggak akan mengikuti. Akhirnya dia bilang nih ke istrinya, ke Ajeng, sayang aku mau ke Jawa, aku ada proyek, ada pekerjaan di sana dan mungkin ini akan memakan waktu selama 3 tahun, kata dia begitu. Dan Ajeng pun mengiyakan sampai akhirnya di harinya si Ardian ini berangkat. Nah, si Ardian berangkat diantar dengan seluruh warga desa dan juga oleh Damang ya tentunya. Dan Damang bilang, ingat dengan sumpahmu. Dan Ajeng bilang juga, kamu hanya milikku Ardian, kamu ingat itu. Dia bilang begitu. Dan Ardian cuman, iya aku akan kembali, kata dia begitu. Dia cuman mencium kening istrinya lalu berbalik dan berangkatlah dia melewati banyak sungai, melewati hutan. Akhirnya dia terbang ke Jawa, ke Jakarta tentunya. Nah akhirnya sampailah dia di Jakarta. Dia udah turun nih dari pesawat, dia udah di bandara kan. Dia langsung ngerasa kayak I feels like home. Dia mikir kayak gitu ya, dengan aroma polusi ibu kota, dengan aroma kopi-kopi mahal, aroma parfum-parfum mahal. Dia tuh udah sangat kangen gitu dengan hal itu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk dengan sisa uang tabungannya dia ya, dengan sisa uang tabungan dia memulai untuk mencari pekerjaan baru tentunya. Lalu dia menyewa sebuah kamar kos di daerah Jakarta Selatan guys, di Jaksel.
dia ngekos, dia potong rambut apa segala macem ya, akhirnya dia juga dapat kerja gitu sebagai, karena dia kan dulunya ini manajer nih, dia juga dapat kerja nih yang masih sesuai lah ya, cuman ini proyeknya lebih kecil gitu, nggak yang proyek sebelumnya kan gede tuh, ini proyeknya lebih kecil lagi, tapi dia tetap posisinya tetap manajer gitu ya, banyak lah ya duitnya manajer di Jakarta gitu ya kan, even itu proyeknya kecil. Akhirnya dia di situ mulai nih kehidupan barunya, dia nge-gym apa segala macam, sampai akhirnya ketika dia nongkrong di mall di dekat tempat nge-gymnya dia ini ketemu sama sosok wanita bernama Lisa. Nah, Lisa ini dia salah satu instruktur senam. Nah, kalau instruktur senam nih berarti kan dia sangat penampilannya bagus gitu kan ya, body goals banget lah gitu. Nah, ini Ardian mulai nih, kayaknya bisa nih untuk mematahkan kutukanku lah, dia pikir begitu. Nah, akhirnya Ardian ini deket nih sama Lisa, mereka deket nih selama 2 bulan mereka deket itu, yes ya, namanya juga hidup di kota metropolitan dengan gaya hidup Lisa yang bebas ini. Akhirnya mereka kan deket nih, kayak ciuman apa segala macam itu udah jadi hal yang biasa gitu, tapi mereka nggak pernah melakukan hal itu guys. Kenapa dia nggak pernah ngelakuin hal itu? Karena Adian masih ada rasa takut di sana, sampai akhirnya menjadi sebuah pertanyaan gitu dari Lisa, kenapa, why gitu, apa kamu nggak mau, karena Lisa nggak terbiasa dengan ritme hubungan yang lamban seperti itu ya. Lalu Ardian menjelaskan, aku sangat apa ya, intinya dia kayak nggak, intinya kayak, intinya si Ardian ini akhirnya ngajak nikah gitu lah ya, ngajak nikah siri gitu, ngajakin si Lisa nikah siri. Dan Lisa awalnya ketawa geli ya, dia mikir ini kayak pemikiran kuno gitu, nggak mungkin. Tapi di dalam benak Ardian, kenapa dia meminta hal itu? Karena dia rasa kayaknya kalau nikah ini kayaknya lebih bisa lah ya daripada kalau yang kemarin nih, kayak yang pas sama si Dinda itu nggak bisa kan, karena mungkin nggak ada ikatan pernikahan. Nah, akhirnya dia mikirnya, gimana kalau nikah aja nih, tapi nikah siri. Nah, bagi seorang Lisa yang terbiasa dengan kehidupan yang bebas dan dia rasa kayaknya ya udahlah ya, nggak apa-apa, toh juga nggak terlalu mengikat dengan negara, dia pikir begitu. Akhirnya si Lisa pun mengiyakan keputusan Ardian untuk menikah secara siri. Nah, akhirnya mereka menikah secara siri di suatu tempat yang dirahasiakan ya tentunya. Nah, mereka menikah, si Lisa pakai gaun putih, cuman dihadiri dengan 2 orang saksi bayaran dan 1 orang penghulu. Tentunya juga ada Ardian dan Lisa di sana, jadi cuma 5 orang ya. Nah, itu berlangsung jadi, tapi akhirnya mereka memilih honeymoonnya nih di hotel begitu ya kan. Malam pertama mereka di hotel. Malam pertama mereka di hotel dengan, ya sangat beda lah ya dengan ketika dia di Kalimantan gitu. Di Kalimantan kan pasti hutan nih, ini kan hotel gitu, mewah dengan Lisa yang seksi begitu. Intinya sangat kota lah ya, sangat berbeda dengan kehidupan di Kalimantan. Nah, sama ternyata ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, itu tidak bisa terjadi. Tiba-tiba ketika hal itu akan terjadi, punggungnya si Ardian ini mulai kayak terserang hawa dingin gitu lah ya, kayak ada hawa dingin, dan akhirnya nggak bisa lah dia ini untuk melakukan hal itu guys, nggak bisa. Terus menjadi sebuah pertanyaan lah untuk Lisa, kamu kenapa kayak gitu. Terus si Ardiannya, mungkin aku efek kelelahan dan efek jet lag, mungkin juga aku stres karena pekerjaan. Lalu karena Lisa ini kan seorang instruktur senam ya, dia kan langsung menyangkal, jet lag, kamu di sini tuh udah lama loh, nggak mungkin, kata dia kayak gitu. Terus kamu juga aku lihat-lihat untuk urusan pekerjaan kamu juga sangat santai gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, si Ardian akhirnya, ya mungkin aku sepertinya harus ke dokter Lisa, sepertinya mungkin aku akan memeriksa ini semua gitu. Dia pikir kayak gitu dengan perasaan malu tentunya ya. Setelah Dinda, Lisa juga nggak berhasil nih, ada apa? Lalu dia berpikir, sepertinya kota Jakarta ini nggak cocok untuk tempat penyembuhan dari kutukannya ini. Mungkin dia membutuhkan tempat lain yang lebih terpencil dan sosok wanita lain yang bisa menyembuhkan si Ardian ini. Emang dasarnya playboy guys.
Nah, akhirnya karena hal itu tidak pernah terjadi dan dia berpikir, apakah aku mandul dan memang hanya Ajeng yang bisa membuatku tidak mandul, kata dia begitu. Karena disfungsi itu tadi, dia berpikir, ya itu tadi, kayaknya aku harus pindah nih dari Jakarta, mencari tempat yang lebih terpencil lagi gitu, untuk lari dari kutukan ini gitu. Akhirnya setelah banyak perdebatan dengan Lisa, dia akhirnya bilang nih ke Lisa, sayang, kayaknya aku harus pergi ke Jawa Tengah, kata dia begitu, untuk melaksanakan proyek di sana. Ini sangat mendadak. Lalu si Lisa tentunya bereaksi dong, kayak, kenapa, kan kita baru menikah, kata dia begitu. Terus kata si Ardian bilang, iya, tapi ini sangat penting untuk karirku, dan mungkin ini bisa menjadi obat dari hal yang terjadi di malam itu, kata dia begitu. Dengan berat hati akhirnya, ya sudah, kamu pergi saja, nggak apa-apa, kata si Lisa begitu ya, karena dia kan hidupnya juga bebas juga ya kan, kayak ya udahlah ya gitu. Udah, akhirnya oke, si Ardian ini pergi lah guys, dia ke Jawa Tengah. Dia pergi ke Solo guys, dia naik kereta, dan di kereta itu dia tetap mikir gitu, masih denial aja, tapi dia juga kepikiran gitu ya, apakah emang aku mandul untuk semua wanita kecuali Ajeng, kata dia begitu. Lalu tapi dia enggak, di sini aku harus menemukan sosok wanita yang bisa menjadi penyembuhku gitu, penyembuhku dari kutukan ini. Nah, di Solo ini dia akhirnya juga lagi-lagi dia harus cari kerja baru dong. Dia cari kerja baru, dia mencari kerja sebagai seorang ya staf administrasi lah di sebuah perusahaan logistik gitu di sana. Nah, dia juga menyewa sebuah rumah kontrakan gitu ya, untuk dia tinggali sendiri. Dia sering datang ke pameran kayak gitu-gitulah, mengisi waktunya saja. Sampai akhirnya di satu titik dia bertemu dengan seorang guru nih di salah satu pameran buku ya, buku pendidikan. Dia ini ketemu sama seorang guru bernama Sri. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka ini deket ya sama Sri. Sri ini orangnya tulus, orangnya baik, ya kan guru ya, pasti dia memiliki sifat yang penyabar. Nah, lagi-lagi Ardian ini merasa, sepertinya ini cocok gitu ya, karena di dekat Sri kecemasan Ardian ini berkurang guys. Apakah Ardian akan menikahi Sri juga? Nah, tentunya Ardian ini, si mulut playboy ini, bisa gitu mendekati Sri, tapi tentunya dengan kebohongan lagi ya. Dia bilang dia ini duda, kayak gitu. Dia bilang dia duda. Nah, akhirnya Sri setuju gini guys. Sri setuju untuk dinikahi oleh Ardian secara siri. Akhirnya tanpa menunggu waktu lama, pernikahan mereka ini digelar. Lagi-lagi secara siri ya. Digelar, dihadiri oleh beberapa kerabat, dan dilaksanakan di sebuah musola kecil di dekat rumah Sri begitu. Nah, Ardian merasa ini lebih dapat gitu, lebih hikmat daripada ketika sama Lisa gitu. Dia pikir, mungkin ini kali ya yang bisa menjawab semua kutukanku dan menyembuhkan kemandulanku. Dia pikir begitu. Apakah akan berhasil juga atau gagal? Tentu saja, seperti tebakan kalian, bener banget, dia gagal lagi guys. Nah, di malam pertama yang gagal lagi ini, malam pertama yang keberapa kali ini, berarti satu dua, yang ketiga ya kan, Dinda, Lisa, Sri, nih tiga ya. Yang ketiga nih gagal lagi, masih gagal. Dan ketika gagal ini dia sempat terpejam gitu matanya, kayak dia terngiang-ngiang, suaranya damang gitu ya kan. Lalu si Sri memecahkan lamunan itu, memecahkan pejaban matanya si Ardian ya, karena dia kan khawatir nih. Kenapa mas, kata dia begitu. Tidak apa-apa. Apakah perlu periksa, kata Sri begitu. Enggak, ini enggak perlu periksa, aku udah periksa dan ini baik-baik aja, kata dia begitu. Lalu si Sri bilang, mungkin ini ada hubungannya dengan janji lama yang belum terpenuhi, atau mungkin nazar yang belum terpenuhi, dan ini bisa menjadi suatu tekanan batin untuk kamu mas, kata dia begitu. Lalu Ardian
teringat gitu, memang iya kok. Dia alasan lagi nih, dia bilang, iya, mantan istriku sebelum meninggal dia punya sebuah nazar dan aku belum menunaikannya, kata dia begitu. Baiklah mas, sepertinya kamu harus menunaikan nazarnya, kata dia begitu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, katanya si Ibu Sri begitu ya. Lalu si Ardian ini mikir ya, kayaknya aku perlu sebuah ujian iman gitu, kata dia begitu. Aku harus mencoba lagi dengan ujian iman, kata dia begitu. Apa ini maksud dengan ujian iman? Apakah dia akan berhasil? 1,5 tahun berlalu, umur pernikahan sirinya si Ardian dan si Sri ini sampai 1,5 tahun guys, dan selama itu juga nggak terjadi hal apapun gitu di dalam hal suami istri ya. Jadi mereka ini sudah cuman kayak saudaraan aja gitu, saudaraan yang akrab gitu ya. Nah sampai akhirnya di suatu hari si Ardian ini punya ide baru lagi nih, kayaknya aku harus pergi melaksanakan nazar mantan istriku untuk mendapatkan kebahagiaan sejati seperti yang kamu bilang, kata dia begitu. Karena Sri ini emang orangnya tulus ya, terus dia bilang, ya sudah nggak apa-apa, kata dia begitu. Aku harus keluar kota, aku harus mengambil proyek ini untuk menyelesaikan, menuntaskan nazar dari mantan istriku, kata si Ardian begitu. Iya nggak apa-apa, kata si Sri ya kan. Sudah, akhirnya si Ardian ini pergilah guys. Dia pergi sebenarnya nggak keluar kota nih, dia agak menepi dari pinggiran Yogyakarta. Dia menepi di daerah Yogyakarta. Dia ini akhirnya mengikuti kayak pengajian gitu ya, majelis-majelis gitu. Dia mengikuti di sana sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang ustazah bernama Ustazah Fatimah nih. Dia muda, dia baik, dia religius. Dia akhirnya mendekati Ustazah Fatimah ini. Tapi dia mendekati ini pure karena spiritual gitu guys. Lagi-lagi si playboy ini akhirnya mendekati Ustazah Fatimah ini guys. Dia mendekati Ustazah Fatimah ini dengan cara ta'aruf. Nah dengan proses ta'aruf yang ketat nih, karena kan ustazah ya kan. Akhirnya oke, selesai dan terjadilah pernikahan siri lagi antara Ustazah Fatimah dan Ardian. Dengan Ardian ini dengan latar belakang yang lagi-lagi berbohong ya kan. Ya sudahlah ya, itu alasannya setiap dia bertemu dengan wanita. Lalu Ardian ini kan udah nikah siri nih, udah nikah kan, udah halal nih. Nah itu akhirnya mereka malam pertama keempat kalinya dengan wanita yang berbeda. Akhirnya gagal lagi. Rasa dingin itu muncul lagi dengan bayangan Ajeng dan gema dari suara Damang. Itu muncul lagi di telinga Ardian gitu. Dia merasa kayak dia udah cukup frustasi sebenarnya di sini, ini udah di titik terendahnya dia gitu, kayak nggak mungkin kayak gitu. Tapi akhirnya Fatimah ini menyampaikan kepada Ardian, dia bilang, ada apa mas? Mungkin ini adalah sebuah teguran dari ilahi. Mungkin kamu ada sebuah janji yang belum terselesaikan, katanya si Fatimah begitu. Itu akhirnya lagi-lagi membuat gejolak ya di pikirannya Ardian. Apa iya gitu, aku sama seorang Sri yang tulus gak bisa, sama Lisa gak bisa, sama yang spiritual gak bisa. Apakah iya? Di sini sebenarnya dia udah mau nyerah guys, tapi apakah akan berhasil lagi? Apakah dia akan kembali? Nah, lagi-lagi gagal. Lalu apa yang akan dilakukan? Tentu saja meninggalkan. Setelah gagal dia meninggalkan gitu ya kan. Dan gak ada kapok-kapoknya lah si Ardian ini. Akhirnya Ardian ini meninggalkan Fatimah guys. Dia meninggalkan Fatimah, lalu dia pergi ke Bali nih untuk ujian terakhir bagi dia ya. Ini kalau terakhir udah nggak bisa, udah deh aku nggak tahu deh mau gimana deh. Kayaknya aku bakalan balik aja deh. Dia pikirnya kayak gitu ya kan. Nah dia di Bali, akhirnya dia kerja di sana. Dia ketemu lah akhirnya. Dia ketemu sama Katrin. Dia ini bule Belanda. Nah sama Katrin ini seorang terapis pijat. Ya sudah, menikahlah lagi dia secara siri tentunya, dan lagi-lagi tidak bisa lagi begitu saja terus karena memang sumpahnya begitu.
Akhirnya dia sadar gitu ya, kayaknya emang energi mistis Dayak ini sangat nyata gitu, bukan hanya sebuah isapan jempol belaka ataupun sebuah tahayul. Ini adalah sumpah, ini adalah janji yang terikat gitu ya. Lagi-lagi setelah gagal dia akhirnya apa? Meninggalkan lah, apalagi. Lalu dia mencoba membuka ponselnya ya. Di tengah kefrustrasiannya dia ini, dia membuka ponsel, dia cari-cari nomor Ajeng. Ketemu nomor Ajeng nih, terus dipencet, ditelepon lah sama dia. Halo Ajeng, kata dia begitu. Iya, halo Ardian, kata Ajeng. Suaranya datar gitu, tenang banget. Aku akan pulang Ajeng, tunggu aku ya, kata dia begitu. Ya, aku tahu kamu akan pulang. Dan itu bukan hanya sebuah janji, katanya Ajeng gitu nih. Itu adalah sebuah sumpah dan sebuah keterikatan, dan kamu tidak akan pernah pergi terlalu jauh, katanya si Ajeng gitu deh. Wah, misterius banget nih kan, bikin Ardian merinding nih. Sumpah itu begitu kuat guys. Dan akhirnya dia pulang ke Kalimantan, ke Dayak Ngaju, menuju ke istrinya yang pertama, ke Ajeng tentunya. Nah, akhirnya setelah dia beli tiket apa segala macem, siap-siap, nah dia pulang nih ke Kalimantan, balik dia ke Kalimantan kan, dia balik ke Kalimantan. Sambil di jalan tuh dia mikir kayak, aku harus mengakui semuanya ke Ajeng, gak bisa, aku harus bertobat, kayak kata dia begitu kan. Setelah dia sampai, dia landing nih, terus dia ya sama ya, melewati hutan, melewati sungai, sampailah dia di sungai di dekat perkampungannya si Ajeng ini. Dia udah disambut nih sama Ajeng, tentunya dengan warga dan damang. Dengan tas yang masih di punggungnya dia jatuhkan, lalu dia berlutut ke Ajeng, dia minta maaf. Dia minta maaf dan mengakui segala hal, dia mengakui semuanya. Dia bilang kalau dia udah berselingkuh dengan 4 wanita gitu ya kan. Dan Ajeng udah tahu itu, dia seakan-akan kayak iya nggak apa-apa, aku udah tahu kayak gitu. Terus Ajeng bilang, kita harus menemui Damang, kau harus bertobat dan disaksikan oleh para leluhur, katanya si Ajeng begitu. Dan si Ardian pun mengiyakan ya kan. Akhirnya mereka ke sana. Akhirnya si Ardian ini dan Ajeng ya tentunya, dia pergi ke rumah Damang. Dia pergi ke rumah Damang, dia mengakui semuanya, dan Damang bilang, selamat datang kembali anakku, aku telah menunggumu sekian lama. Sejauh apapun kakimu berjalan atau berlari, maka kamu akan menemukan jalanmu kembali untuk pulang, kata Damang begitu guys. Nah, akhirnya dengan si Ardian ini melakukan pengakuan dosa ya. Dia mengaku semuanya ke Damang, dan menceritakan semuanya A sampai Z apa segala macam. Akhirnya mereka membuat ritual ulang. Salah satunya adalah ritual pembersihan, kan? Ritual pembersihan juga ritual pengucapan janji lagi nih sama si Ajeng. Dia lagi-lagi menggores tangan ini apa segala macam untuk menumpahkan darahnya itu. Dan si Damang bilang, ladangmu adalah Ajeng. Jika kamu tidak menanamkan benihmu di sana, maka benihmu di tempat lain pun akan layu, kata si Damang begitu. Dan ya akhirnya Ardian mengakui itu guys. Nah akhirnya ritual ini selesai dan Ajeng pun bilang, selamat datang kembali suamiku, kata dia begitu. Nah akhirnya kehidupan mereka itu berjalan normal seperti biasa gitu. Ardian mulai menikmati lagi kehidupannya dia di ladang gitu ya, meladang, memancing lah, ngebantuin Ajeng apa segala macam, pokoknya kehidupan desa lah ya. Nah dan ya di sana segalanya itu berfungsi. Alat kelaminnya si Ardian ini berfungsi lagi seperti biasa dan normal gitu guys. Nah itu, kalian percaya nggak sih sama hal kayak gitu? Dan ya akhirnya setelah beberapa bulan, Ajeng ini memberikan kabar gembira nih ke suaminya bahwa Ajeng sudah hamil guys, dan akan menjadi seorang ayah. Dan dia telah berjanji menjadi laki-laki yang setia dan gak akan seperti yang 3 tahun kebelakang itulah ya, kayak begitu. Oke. Menurut kalian bagaimana kisah ini? Keren kan?